Wa syukurillah, para tokoh nasional kita berkenan hadir bersama kita di acara 6 dekade Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Sebelum kita berlanjut kepada agenda selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu film pendek dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putri dengan judul 6 dekade Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Silahkan. Dekade At-Taqwa Putri maka dijawab dengan bertumbuh, berkembang, berkontribusi. Kita coba. 6 dekade At-Taqwa Putri. Bertumbuh, berkembang, berkontribusi. Dengan hormat kami undang Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk ke dalam dengan Pak Menteri Agama tadi, merasakan sebuah aura yang luar biasa yang ada di dalam ruangan ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang menjadi penjuru kita, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi teladan dalam kegiatan dakwah kita. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustazah, wabil khusus Ketua Dewan Pembina Yayasan At-Taqwa, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, Ibu Hajah Atikah Nur Ali. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam mengelola seluruh amanah yang diembannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan At-Taqwa, Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud, dan seluruh jajaran pengurus yayasan. Yang kami muliakan, kami cintai keluarga besar, dzurriyyah dari almarhumullah Kiai Haji Nur Ali yang semua hadir di sini. Ini adalah sebuah keluarga yang luar biasa, karena didikan dari beliau telah berkembang dan berbuah menjadi sebuah ikhtiar dakwah yang luar biasa dampaknya dan membanggakan dan patut jadi teladan bagi kita semua. Serta yang saya hormati, yang kami banggakan, para alumni dan santriwati Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang hadir bersama di sini. Mana suaranya? Nih, saya tanya dua nih, alumni dulu. Mana suaranya alumni? Mana suaranya santri? Keras mana tadi? Alumni apa santri? Tadi ketika masuk ke ruangan ini, langsung yang teringat dalam memori saya ini sebuah puisi yang dibuat oleh M.H. Ainun Najib tahun 87. Berjudul Lautan Jilbab. Dan kemudian puisi itu menjadi pentas teater. Di tahun 87 pada saat itu sedang ada pelarangan secara masif penggunaan jilbab. Masih ingat ya waktu itu ya? Dan kemudian muncul gerakan tak terbayangkan. Dari tahun 87 ke sekarang kira-kira 30
7 tahun kemudian lautan jilbab itu benar-benar terjadi di ruangan ini. Masya Allah. Saya merasa bersyukur, bangga bisa ikut hadir menyaksikan dari dekat gebyar 6 dekade dari Pondok Pesantren Putri At-Taqwa ini. Karena 6 dekade itu bukan perjalanan yang pendek. Dan saya merasa sangat bersyukur setiap kali ada undangan dari At-Taqwa, saya akan selalu ikhtiarkan hadir. Walaupun kadang-kadang pakai motor ya datangnya ke sana. Karena macet, waktunya mepet, ngebut pakai motor sampai ke Bekasi. Kami ingin meneruskan, alhamdulillah persahabatan orang tua kita diteruskan menjadi perjuangan bersama di generasi berikutnya. Insya Allah kita berjuang bersama terus ke depan untuk umat, untuk bangsa. Nah, para alumni, para santriwati, para pengelola yayasan saya hormati. Tapi bicara santriwati ini sebetulnya agak unik ini. Sebetulnya santri itu ya santri, kalau perempuan namanya mantri. Kalau iya betul, bahasa Sanskerta, santri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya, bahasa aslinya itu cantri. Cantri adalah orang yang belajar. Proses pembelajarannya pecantrian. Perempuan namanya mantri. Jadi kalau dalam pecantrian, tempat belajar, yang laki-laki disebut cantri, yang perempuan disebut mantri. Nah cuman sekarang ini entah kenapa sudah jadi bahasa Indonesia santri, lalu yang perempuan disebutnya santriwati. Nanti kalau yang laki-laki bahasa Sanskertanya jadi mantriwan. Gitu. Ini santriwati, ini mantriwan. Tapi kembali kepada ini. Izinkan kami ikut bersyukur dan bangga. 60 tahun telah terlewati. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, perjalanan 60 tahun ini bukan perjalanan yang singkat. Tapi pertanyaannya, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini lebih panjang masa lalunya atau lebih panjang masa depannya? Lebih panjang masa lalunya atau masa depannya? Karena itu jangan sampai 60 tahun itu dipakai fokus untuk melihat ke masa lalu yang membanggakan itu. Tapi gunakan untuk melihat ke masa depan yang insya Allah akan bisa lebih membanggakan lagi. Ada kecenderungan apabila berusia panjang maka dia menceritakan masa lalunya. Lembaga pendidikan yang usianya panjang menengok ke belakang. Kita harus menengoknya ke depan. Bahkan saya sering sampaikan di dalam diskusi-diskusi, kalau usianya sudah panjang, cenderung kalender-kalendernya memasang foto-foto masa lalu. Kalau yang ditontonkan masa lalu, maka dia sudah merasa tua. Tapi kalau yang ditontonkan masa depan, maka dia masih merasa muda dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena tua muda itu tidak ada kriterianya. Ini juga titip untuk kita-kita yang sering dapat tugas di depan mikrofon. Ciri tua dan muda dari seorang mubaligh atau mubalighat serhana. Kalau ceramahnya ceritanya dulu, dimulai dengan kata dulu, ini ciri-cirinya dai udah tua ini. Ini ciri-ciri mubaligh udah tua nih. Kalau dimulai dengan kata dulu. Tapi kalau mulainya besok, ini masih muda nih. Jadi buat yang sering ceramah, jangan sering-sering gunakan kata dulu. Gitu. Kalau mau masih muda. Catatan, perjalanan 60 tahun ke belakang telah menghasilkan begitu banyak alumni-alumni yang dirasakan manfaatnya oleh umat, oleh bangsa. Karena itu ke depan, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri harus terus relevan dan harus mengikuti perubahan zaman dalam bidang pendidikan supaya alumni-alumninya terus menjadi pemenang di masa depan. Dan itu artinya menengok kembali materi-materi yang menjadi bagian utama. Tadi kita diingatkan oleh Pak Menteri Agama, pentingnya pondasi karakter. Disitulah kekuatan yang menjadi kekuatan utama, akhlak. Ada pondasi iman, Islam, tumbuh menjadi akhlak. Ada proses
pembiasaan. Pembiasaan inilah yang di dalam sebuah boarding atau di sini namanya pondok bisa dikerjakan. Karena selama 24 jam yang diajarkan dibiasakan. Dia menjadi kebiasaan. Karena jadi kebiasaan maka dia jadi budaya. Karena dia budaya maka dia memiliki efek yang amat panjang. Nah, ke depan pondasi itu jangan diubah. Tapi kita perlu tambahkan. Kita perlu tambahkan di pondok pesantren Putri, At-Taqwa Putri ini, tambahan kemampuan-kemampuan abad 21. Supaya pondok ini masih relevan. Dan insya Allah pada peringatan 100 tahun At-Taqwa Putri akan disyukuri. Karena alumni-alumninya menjadi pemenang di saat itu. Dan itu artinya ada komponen-komponen yang harus dimasukkan. Minimal. 1, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini mendasar sekali ke depan. Yang kedua, kemampuan untuk bisa berkreasi. Yang ketiga, kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan untuk bisa kolaborasi. 4 ini mendasar sekali, yang biasa disebut sebagai 21st century learning skill. Terutama pada kemampuan berpikir kritis. Alhamdulillah bekal kemampuan komunikasinya ada. Tapi berpikir kritis ini yang sering lemah di umat Islam. Karena kemampuan berpikir kritis inilah yang nantinya bisa berwujud pada inovasi, berwujud kepada terobosan, berwujud pada kebaruan. Semuanya bermula dari kemampuan berpikir kritis. Kadang-kadang pendidikan kita fokusnya pada memastikan anak menguasai yang kita ajarkan. Saya membawa sebuah kertas kosong sebagai ilustrasi. Kalau saat ini dan dulu kita menguji anak diberi nilai baik jika jawabannya sama dengan yang diajarkan. Semakin mirip jawaban dengan yang diajarkan, semakin tinggi nilainya. Ini menghasilkan apa? Menghasilkan mereka yang bisa menjadi imitator. Bisa merekam, bisa mengungkapkan. Masa depan tidak dimiliki oleh yang bisa merekam. Masa depan dimiliki oleh mereka yang bisa mencipta, bisa melakukan inovasi. Karena itu ujian di masa depan bukan kertas dengan pertanyaan yang berisi tulis jawaban yang paling benar. Tapi bisa jadi kertas kosong. Silahkan Anda tuliskan, silahkan Anda kerjakan apapun dengan kertas ini. Nanti kerjanya akan dievaluasi, karyanya dievaluasi. Alat ini diciptakan oleh orang-orang yang mampu menghitung matematika dengan benar. Tapi pertanyaan tentang matematika, hitungan matematika dikerjakan di Sentul, dikerjakan di Bekasi, dikerjakan di Madinah, dikerjakan di New York, hasilnya sama. Masa depan bukan dimiliki oleh mereka yang bisa membuat alat ini, tapi masa depan dimiliki oleh mereka yang bisa membuat konten di alat ini, yang bisa membuat kreasi di alat ini, yang bisa membuat terobosan di alat ini. Sehingga untuk kita bisa memenangkan masa depan, perlu serius sekali menumbuhkan kemampuan kritis ini. 4K. Kritis, kolaboratif, komunikatif, dan satu lagi adalah, kritis, komunikatif, kreatif. 4 ini. Dan Ibu sekalian yang kami hormati, kolaborasi. Salah satu masalah terbesar di bangsa kita adalah kemampuan untuk bekerja sama. Alhamdulillah Indonesia menang di Olimpiade, dapat emas. Semua emas yang kita dapatkan, baik itu panjat tebing, baik itu angkat besi, baik itu bulu tangkis, adalah jenis cabang olahraga tunggal. Kita belum dapat emas untuk olahraga kolaborasi yang kerjasama. Kita harus tumbuhkan kemampuan kolaborasi dan insya Allah Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini menjadi tempat untuk menumbuhkan perempuan-perempuan yang sanggup merajut kolaborasi untuk bangsa kita. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kami berharap sejarah 60 tahun ini terus ke depan menjadi sejarah baru, bukan saja yang terbesar, bukan saja yang pertama, tapi Pondok Pesantren At-Taqwa Putri menjadi yang terdepan di dalam mengadopsi perubahan zaman, terdepan di dalam menangkap tanda-tanda perubahan zaman. Umat Islam sering kalah bukan karena tidak mampu, tapi umat Islam sering kalah karena tidak membaca perubahan zaman. Perubahan itu sedang terjadi dan insya Allah
melihat suasana hari ini, lihat suasananya, rasanya nih, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini sudah on the right track untuk bisa menjadi pemenang di masa yang akan datang. Kepada semuanya selamat, khususnya kepada keluarga besar Kiai Haji Nur Ali yang telah merawat warisan yang luar biasa ini. Insya Allah ini menjadi semacam sumur jernih yang mengalirkan pahala yang tanpa henti pada semua yang berkiprah di dalamnya. Ini seakan sebuah tempat di mana jariah itu tidak akan pernah berhenti. Semoga perjuangan 60 tahun ke belakang menjadi bekal untuk perjuangan masa depan yang tanpa batas. Insya Allah semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah perjuangan dari almarhum Kiai Haji Nur Ali akan bisa kita teruskan untuk masa-masa yang akan datang. Izinkan saya mengakhiri dan mengucapkan sekali lagi selamat. Selamat kepada semua, selamat kepada khususnya para alumni. Terus jaga nama baik Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Insya Allah kita jumpa pada waktu berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk tetap. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadir di tengah-tengah kita di sini juga ada Pak Anies Baswedan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Kakeknya beliau dengan almarhum ya, Kiai Haji Nur Ali itu bersahabatan. Jadi sama-sama mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena itu kita sangat berbahagia pada kesempatan ini dihadiri banyak tokoh nih. Ada juga Ibu Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Ada juga Rektor PT IKI Jakarta di sini. Jadi ada para alim ulama kita di sini, ada Pak Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, ada Pak pejabat kita, Pak Direktur Luar Negeri Haji ya Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Dr. Muhlis. Ada, saya tidak melihat dari depan ini, sahabat-sahabat saya semua di sini, terutama ibu-ibu zuriat almarhum, guru-guru. Semoga Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian insya Allah mendapatkan berkah pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya kira Pondok Pesantren At-Taqwa inilah yang terbesar di Jabodetabek ini. Syairnya Imam Syafi'i disebutkan, man talabal ula syairal layali. Barang siapa yang menuntut ketinggian martabat di sisi Allah, maka hendaklah banyak belajar atau banyak begadang di malam hari. Pengajian sesudah maghrib sampai isya. Sesudah itu dilanjutkan pelajaran terpimpin sesudah isya. Sebelum salat subuh sudah ada penghafalan Al-Quran. Sesudah salat subuh ada pengajian lagi. Ini yang tidak ada di sekolah. Karena itu pendidikan karakter yang paling bagus adalah di malam hari. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, ada seorang profesor pendidikan dari Inggris melakukan penelitian tentang pondok pesantren di Indonesia. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Pendidikan yang paling modern itu adalah pendidikan pondok pesantren. Kita tepuk tangan untuk pondok pesantren. Sekarang yang lagi tren di Inggris dan di Australia, Bapak Ibu bisa melihat di jurnalnya itu. Di Inggris sekarang ini lagi tren adalah boarding school untuk sekolah SMA. Sama juga di Australia. Salah satu cara untuk menciptakan suatu karakter yang ideal adalah melakukan boarding school untuk usia public stage, usia masa remaja. Ini yang sedang tren. Rusaknya anak-anak kita itu antara sekolah dengan rumah. Nah di situ ada perjalanan dan di situ kadang-kadang anak-anak kita tercemari oleh budaya-budaya lain. Nah kalau anak-anak itu diboardingkan kata beliau, itu justru akan menciptakan suatu karakter yang konsisten untuk pembinaan remaja. Di Amerika Serikat juga, tren 5 tahun terakhir ini adalah melakukan apa yang biasa kita sebut sebagai
pendidikan di dalam rumah, homeschooling. Jadi anak-anak itu disekolahkan di rumahnya sendiri dengan memanggil guru-guru privatnya. Dan persentasenya itu semakin tahun semakin meningkat. Kenapa? Karena sekolah sekarang ini ternyata juga memberikan kontribusi yang tidak selamanya positif untuk anak-anak kita. Apalagi sekolah-sekolah yang tidak teratur pembelajarannya, itu digunakan anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik malah. Makanya itu, tren di Amerika adalah homeschooling, tren di Inggris, Eropa, dan Australia adalah boarding school, dan di Indonesia adalah pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, semakin berkembang. Data terakhir kita itu adalah 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia sekarang ini. Akan tetapi yang seperti dengan pondok pesantren At-Taqwa itu masih sangat sedikit. Pondok pesantren At-Taqwa seperti piramid, bagian atas tuh. Nah, kita berharap pondok pesantren yang lain juga bisa meniru pola-pola yang dikembangkan di pondok pesantren At-Taqwa.